SOP seperti apa? Kali ini Kenapa kita akan berbeda? flashback Kenapa ya, apa-apa mekanisme yang terjadi koktail kok dalam langsung kasus diambil Jessica oleh ini. Marlon, diantarkan ke Jessica, sedangkan kopi ini dari barista diambil oleh supervisor floor, diserahkan kepada Agustriono, dan Agustriono yang membawa kopi tersebut. Dan kopi tersebut kemudian diracik di depan Jessica. Jessica merasakan bau aroma kopi dan sempat berkomunikasi dengan si Agustriono. Nah, di sini saya mau kemukakan, jika CCTV sebagai bukti petunjuk, kenapa tidak juga ditunjukkan atau dikemukakan kepada persidangan CCTV mengenai alur tadi, alur bagaimana kopi itu diracik oleh barista, dikasih kepada diambil oleh manajer floor, kemudian diserahkan kepada Agustriono. Kemudian ada hal lain yang saya temukan dalam putusan adalah Agustriono dari kejauhan mengatakan bahwa kok kopi itu berubah warna. Seberapa jauh jarak meja 54 dengan berdirinya Agustriono? Ini ada fakta yang terputus. Jadi kalau kita mau bicara kejadian rangkaian, ini harusnya diperdalam di sini. Karena berkaitan dengan sebab kematian dan ajaran kausalitas lah yang digunakan. Gitu. Nah, masuk kepada keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa mengatakan bahwa kenapa datang lebih awal? Datang lebih awal karena memang yang bersangkutan mengetahui Jakarta macet. Jadi kebiasaan beliau di Indonesia itu selama di Jakarta selalu diantar sama orang tuanya. Itu keterangan beliau. Ya. Kemudian apakah pernah ke Cafe Oliver? Tidak pernah, hanya 4 tahun yang lalu datang ke Grand Indonesia. Jadi kalau dibilang Jessica pernah ke sana, itu 4 tahun ke Grand Indonesia. Yang ke sana itu dalam 2 minggu itu adalah Mirna sebelum peristiwa itu bersama kembarannya. Kemudian kenapa bayar lebih dulu? Karena kebiasaan hidup di Australia, ya ini. Nah ini Jessica juga kemukakan kopi tersebut. Nah ini saya mau mengatakan bahwa ketika bukti petunjuk CCTV ini yang dipakai, berarti harus ada kesesuaian dari saksi-saksi fakta tadi dengan keterangan terdakwa. Nah sekarang kita lihat suratnya, Visum et Repertum. Visum et Repertum nomor 077/2016, Dr. Arif Wahyono dan Dr. Slamet Purnomo menyimpulkan lambung tampak kelainan dan diakibatkan bahan korosif. Ini kesimpulan dari Visum et Repertum. Artinya antara kopi sianida dengan hasil Visum et Repertum dengan keterangan terdakwa itu sangat berbeda dan bertentangan dan tidak bisa diterima dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembuktian. Kemudian saya masuk, tadi saya sudah kemukakan berkaitan dengan keterangan saksi, 2 saksi yang berasal dari Australia. Karena kita masih bicara bagaimana untuk menemukan bukti petunjuk tadi. Jadi dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. 2 keterangan saksi Christy Loiser Carter, atasan Jessica, itu diambil atau dibacakan keterangan dalam persidangan, tidak dipanggil secara patut dan sah. Jadi hanya didengarkan keterangannya saja, tanpa melalui mekanisme proses hukum acara bahwa harus dilakukan pemanggilan. Jadi ada prosedur formal yang cacat di sini. Kemudian yang kedua, keterangan saksi John Jesus Torres, pengawas hukum internasional Australia yang dihadirkan, memberikan gambaran berkaitan dengan 15 laporan tentang Jessica. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang ada saksi fakta tadi. Ini 2 hal yang berbeda, sangat berbeda jauh, bertolak belakang. Gitu. Nah, masuk kepada bagaimana kekuatan alat bukti dalam perkara pidana Jessica Kumala Wongso yang digunakan hakim, saya berpandangan tidak cukup menunjukkan Jessica Kumala Wongso pelaku utama kematian Mirna. Hal ini disebabkan oleh 2 hal.
Yang pertama, hakim hanya berbasis pada bukti petunjuk, padahal bukti petunjuk sifatnya diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa yang harus saling bersesuaian tadi. Berdasarkan penelusuran dokumen putusan yang saya baca, hakim belum menemukan bukti sebenarnya sebagai dasar dalam memutus perkara ini. Buktinya apa? Tadi sudah sempat dikemukakan oleh ahli telematika tentang CCTV yang melihat bahwa ada tidak dia memasukkan sesuatu. Kemudian yang kedua, hakim kurang kuat menjelaskan atau mengevaluasi syarat musabab kematian yang menggunakan teori mengindividualisir dan mengeneralisir sebagai dasar sebab akibat kematian Mirna, karena teori mengindividualisir dan mengeneralisir harus dibangun atas bukti-bukti induktif sebenarnya. Jadi bukan hanya bukti petunjuk. Jadi dari keterangan saksi, suratnya, dan keterangan terdakwa. Nah, berdasarkan paparan yang sudah dikemukakan, saya menyimpulkan yang pertama, di dalam forum ini saya katakan bahwa saya tidak mengatakan Jessica Kumala Wongso adalah pelaku atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berkesimpulan bukti yang digunakan dalam perkara Jessica Kumala Wongso memiliki nilai pembuktian yang sangat rendah. Sebab menunjukkan bukti yang sebenarnya, Jessica Kumala Wongso adalah pelaku utama dalam perkara ini. Jadi belum ada sama sekali bukti yang mengatakan bahwa Jessica Kumala Wongso adalah pelaku utama dalam perkara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Siapa yang bisa mengkoreksi kalau harusnya polisi melakukan otopsi atau dokter melakukan otopsi, dia tidak melakukan otopsi? Siapa yang melakukan kontrol ini, koreksi ini? Siapa? Kan ini semua akhirnya nanti ujung-ujungnya kita serahkan kepada majelis hakim. Muncullah bahasanya Pak Sisno, tidak ada akar, rotan pun jadi. Kalau begini nih, ini bukan pendidikan pada masyarakat. Karena ada banyak pertanyaan, karena terus terang saja, berkas perkara ini kan awal mulanya semua dibuat oleh polisi. Itu bahan baku pertama yang dibuat. Jadi dia harus objektif. Polisi ini harus dikontrol, menurut saya. Nggak bisa kontrolnya seperti yang dilakukan oleh Pak Otto di belakang. Nggak bisa, menurut saya harus di depan, on the spot. Kalau tidak, itu yang saya maksud dengan tirani penegakan hukum. Karena penegak hukum ini ternyata bukan penegak hukum, pemain juga. Bukan hanya para pihak, pemain. Tadi abang saya sudah bilang, udah mengatakan, wah kalau begitu Anda mendasarkan pada klien propaganda. Nah, kita sudah masuk pada keadaan kritis yang seperti itu. Misalnya nih kita katakan Jessica 7 tahun, ternyata dia tidak bersalah misalnya, dia harus bebas demi hukum gitu ya, pulang. Akhirnya si Jessica ini berhak nggak menuntut orang-orang yang sudah mempidanakan tersebut? Oke. Itulah yang saya sebut dalam bahasa saya di Komisi 3, tercecer rasa keadilan itu. Gimana jikalau sudah diputus, tapi masih tercecer bukti-bukti baru, nopum-nopum baru yang di sana, di mana-mana, dan kemudian ditemukan kembali, tidak boleh menemui jalan buntu. Jessica harus diberi ruang secukup-cukupnya untuk membela dirinya. Maka dia tetap berdoa dan berharap akan ada novum baru yang dia akan usahakan untuk membela dirinya. Aku tak berdosa, aku tak bersalah. Kita melihat sebagian netizen, kalau memang secara hukum katanya begitu, no autopsy, no crime, ada apa sama penegak hukum yang menangani kasus Jessica? Jaksa boleh nggak hadir di podcast, hadir di diwawancara oleh Netflix seperti itu, walaupun kasusnya sudah selesai, sudah inkrah seperti itu ya? Secara etik tidak ada yang boleh baik hakim maupun jaksa untuk membongkar atau menganalisis kasusnya. Kalau sudah ada hakim yang kayak gitu, kalau dalam bahasa sepak bola ini nggak hanya offside ini, itu namanya diving. Ada yang salah dengan Jessica. Dia tanya, what did you put in her drinks? Dari situ saya mulai merasa ada yang aneh, karena dengan gesturnya Jessica lebih agak defensif. Dari situ saya realize berarti ada sesuatu di kopi.
kemudian saya tes sendiri, ternyata memang kopinya benar-benar rasanya dan baunya sangat bau busuk sekali. Pas saya lihat itu warnanya kuning banget kayak kunyit. Pas saya cium dari dekat, itu nyelekit banget kayak kita lagi netesin lem power glue nyelekit ke hidung. Saya panik, kalau dibilang panik banget. Saya sampai nyoba semua ingredient, tapi dari situ tidak ada apa-apa. Cuma minuman Jessica aja yang seperti itu. Memang waktu itu sangat berat. Itu kayak mental saya juga drop untuk mengingat hal tersebut. Tadi kita telah flashback melihat kasus Jessica, rentetan kejadian dan pengakuan dari manajer dari Cafe Olivier dan juga barista Olivier ya. Semoga saja apa yang diperjuangkan oleh Otto Hasibuan membuahkan hasil dan cepat terungkap siapa dalang pelaku dari kasus ini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.